Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang bekerja, dimanapun bekerja, di tempat apapun, bahkan di instansi manapun, pasti punya impian, pengen mendapatkan kedudukan atau posisi yang tinggi. Bahkan setiap orang yang bekerja pasti berusaha mengumpulkan pundi-pundi materi harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu wajar Bapak Ibu, apalagi didapatkan dengan cara yang baik dan yang benar. Sakeus di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di pemerintahan Romawi sebagai kepala pemungut cukai pada saat itu. Seorang kepala udah pasti punya anak buah yang bisa diperintah-perintah karena dia memiliki kedudukan yang tinggi. Dan Alkitab mencatat bahwa Sakeus seorang yang kaya. Kekayaan yang dia dapat sudah pasti dari hasil pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut ternyata tidak disukai oleh kalangan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Dianggap antek-antek Romawi, perampas orang-orang miskin dan sebagainya. Negatif bagi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan menarik bahwa kekayaan yang dimiliki Sakeus, prestasi kedudukan yang tinggi tidak membuat dia gelap mata silau. Justru dia penasaran dengan figur Yesus yang terdengar oleh telinganya. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Penasaran Sakeus. Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus. Dan Sakeus berusaha menjumpai Yesus, oleh karena badannya pendek dia harus naik menara. Dan Yesus menyapa, Sakeus turunlah, aku harus singgah ke rumah. Bapak Ibu yang kasih, sapahan yang membuat hati Sakeus penuh dengan damai. Dia segera turun dan bersukacita menerima Yesus di dalam rumahnya. Bapak Ibu, ini yang pertama, bahwa keselamatan jauh lebih penting dari apapun. Jiwa lebih penting daripada materi. Bukan materi dan kedudukan tidak penting, tapi Sakeus tahu dia meninggalkan kerjaan sementara, harus menjumpai Yesus, dan dia mendapatkan Yesus di dalam hidupnya. Yang kedua adalah dampak dari perubahan Sakeus adalah dia mengasihi orang-orang miskin. Dia peduli terhadap orang-orang miskin pada saat itu. Dia berkata, setengah harta kekayaanku akan ku kasih ke orang-orang miskin, bahkan orang-orang yang kurampas ku kembalikan 4 kali lipat. Itu bukti orang yang diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya spiritual yang diubahkan, tapi dia menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini, maukah kita semuanya, Bapak Ibu dan saya, diubahkan oleh Kristus menjadi lebih baik lagi, menjadi mulia, bahkan berdampak bagi banyak orang. Kristus Yesus dimuliakan. Amin.